Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fadillah semester 6 akan menjelaskan materi tentang makna ibadah dalam kehidupan sosial. Dari zaman dahulu, kita telah ketahui kewajiban kita sebagai hamba Allah yang lemah adalah beribadah. Setiap ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri, dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Segala bentuk dan jenis ibadah yang disyariatkan Allah kepada manusia, yang dijanjikan pahala dunia dan akhirat, juga mengandung hikmah yang luar biasa bagi siapa saja yang menaatinya. Dari zaman dahulu kita telah ketahui kewajiban kita sebagai hamba Allah yang lemah adalah beribadah. Setiap ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri, dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Segala bentuk dan jenis ibadah yang dijanjikan pahala dunia dan akhirat juga mengandung hikmah yang luar biasa bagi siapa saja yang menaatinya. Ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya dimaksud dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial. Semua bentuk ibadah memiliki makna sosial masing-masing. Yang pertama ialah bagaimana aspek sosial dari ibadah sholat. Rasanya bahwa ritual sholat hanya bersifat vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayatnya, Allah berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat itu menyiratkan bahwa sholat dan ibadah sosial zakat merupakan ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan, karena sholat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Menjaga hak-hak orang lain adalah diantaranya bukti nyata keadilan. Untuk menjaga hak-hak orang lain, sholat yang juga merupakan ibadah terbaik mempunyai peran luar biasa dalam pengokohan kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, salat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial seseorang yang mengerjakan sholat. Dan sholat pada dasarnya mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan secara sosial. Yang kedua itu ialah zakat. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi, masyarakat, atau sebab lain yang datang tidak bisa dihindari oleh manusia. Zakat adalah satu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat ialah meratakan jurang antara si kaya dan si miskin, di mana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada tidak punya. Sebaiknya tidak punya berhak menerima harta dari yang lebih mempunyai harta. Sejarah mencatat, dalam membangun peradaban baru di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghimpun zakat, infak, dan sedekah serta wakaf dalam berbagai bentuknya. Tujuannya adalah memberdayakan umat, mengentaskan kemiskinan, dan mengembangkan dakwah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kaum agnia atau orang kaya, yakni orang-orang yang memiliki kelebihan harta, untuk mewafatkan sebagian harta miliknya. Kewajiban ini menjadikan salah satu motivasi bagi kaum muslim untuk meningkatkan solidaritas dan kesalehan sosial. Sudah sangat jelas bagaimana ajaran Islam untuk saling bersatu, terutama sesama muslim, karena tidak akan masuk surga bagi kita yang masih saling bertengkar dan ingin menang sendiri. Apapun alasannya, perbedaan
Perbedaan tidak boleh memecah belah implementasi persaudaraan sesama muslim. Jikapun terjadi perbedaan, apalagi sekedar perbedaan pandangan mengenai persoalan dunia, maka semua harus dikalahkan dan harus lebih mengutamakan persaudaraan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna keimanannya kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir itu adalah haji. Ibadah haji merupakan usaha untuk mewujudkan persaudaraan yang sungguh-sungguh sesama kaum muslimin. Tidak pernah terjadi dalam agama manapun dalam satu waktu satu umat berkumpul untuk mengerjakan satu ibadah. Selama agama Islam, dalam urusan haji, hampir 4 juta manusia berkumpul di atas tempat untuk melaksanakan ibadah. Kebersamaan itulah harus dipupuk untuk menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim. Siapapun yang melaksanakan ibadah haji, mengerjakan ritual-ritualnya akan merasakan sebuah kesederhanaan, kesucian dan kebersihan diri. Bagi orang kaya yang biasanya mengenakan baju bagus dan bermerek, yang biasanya mengenakan pakaian yang mahal, saat ibadah haji harus ditinggal untuk mengenakan kain ihram. Semua serba putih, sederhana dan suci. Pakaian dan ibadah-ibadah dalam haji akan membersihkan dan mensucikan kita. Sepulun di tanah air akan menyingkirkan rasa sombong berganti dengan kesederhanaan. Dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai makhluk yang lemah harus menaati peraturan, beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Berbagai macam aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai manusia tidak bisa mengetahui semua asal-usul peraturan ibadah tersebut. Ada peraturan yang bisa dijangkau akal manusia dan ada pula yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Sebagai makhluk yang kecil di muka bumi ini, sudah seharusnya manusia taat kepada semua aturan beribadah, karena ibadah adalah kewajiban bagi manusia. Beribadah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, meskipun terkadang tidak langsung dirasakan di muka bumi. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam video yang saya buat masih kurang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fadila akan menjelaskan makna dari